Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wati Widiawati dari Prodi Akuntansi semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Abriyadi SEAK MMCA. Analisa laporan keuangan. Analis atau analisa dapat diartikan sebagai mengidentifikasi, mengolah, menilai, mempelajari, atau bahkan membandingkan. Jadi, analisa laporan keuangan adalah proses mengidentifikasi, menilai, serta membandingkan laporan keuangan yang dibuat. Perbandingan yang dimaksud di sini adalah perbandingan semua jenis laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun lainnya. Manfaat dari laporan keuangan bagi perusahaan adalah untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan finansial perusahaan. Dengan melakukan analisa laporan keuangan, maka kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan juga bisa diketahui. Laporan keuangan yang biasanya dianalisis adalah neraca, laba rugi, perubahan modal, cash flow, dan juga beberapa laporan keuangan lainnya. Tujuan dari laporan keuangan ini sendiri yaitu untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Yang ketiga, agar mengetahui kelebihan dan juga kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan yang tentu saja berkaitan dengan posisi keuangan dan juga kinerja perusahaan. Terdapat beberapa teknik dalam menganalisa laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu di sini saya akan menganalisa laporan keuangan dengan teknik common size. Sebelumnya, teknik common size ini yaitu laporan untuk membandingkan periode berjalan dengan periode sebelumnya antar sebuah perusahaan atau antar sebuah perusahaan dengan persentase industri. Berikut contoh dari analisa laporan keuangan common size. Perhatikan laporan laba rugi untuk common size di sini. Pada laporan laba rugi yang disajikan yaitu menunjukkan bahwa PT Manajemen Keuangan Network memiliki tingkat laba kotor sedikit di atas PT Siklus Akuntansi Network. Akan tetapi, keunggulan berkurang lebih banyak bagi PT Manajemen Keuangan Network karena persentase beban penjualan dan juga administrasi yang lebih tinggi. Akibatnya, laba operasi milik PT Manajemen Keuangan Network adalah sebesar 10,7% dari penjualan bersih, dibandingkan dengan 14,4% untuk PT Siklus Akuntansi Network atau selisih sebesar 3,7% yang tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu menganalisa laporan keuangan dengan teknik komparatif. Teknik ini yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa metode berurutan. Tujuan dari analisis komparatif ini sendiri adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan juga kecenderungan tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memperbaiki tentang kemungkinan yang akan datang terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Di sini saya akan memberikan contoh dengan laporan keuangan komparatif.
Dari sisi neraca, pada tahun 2011, aktiva perusahaan mengalami peningkatan yaitu sebesar 25%. Kenaikan itu disebabkan oleh adanya kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Hal itu mengidentifikasikan bahwa pada tahun 2011, perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Dari sisi neraca, pada tahun 2012, utang khususnya utang jangka panjang dan juga modal perusahaan juga mengalami peningkatan dalam jumlah yang sama dengan peningkatan aktiva, yaitu sebesar 25%. Hal itu disebabkan karena perusahaan harus mendanai kegiatan perluasan usahanya. Selanjutnya dari sisi laba rugi, pada tahun 2012, penjualan dan laba perusahaan juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 33% dan juga 42%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukan. Dari sisi laba rugi juga nampak bahwa sebagai akibat adanya perluasan usaha, perusahaan meningkat efisien kegiatan produksinya. Hal itu tercermin pada peningkatan HPP sebesar 20% yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan lebih kecil daripada peningkatan penjualannya sebesar 33%. Sehingga peningkatan laba yang terjadi yaitu 42% jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan sebesar 33%. Selanjutnya, dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2012 untuk melakukan perluasan usaha nampaknya cukup tepat karena perusahaan benar-benar dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan perolehan laba. Namun demikian, karena perluasan usaha tersebut didanai dengan menggunakan tambahan utang jangka panjang dan juga tambahan modal, maka di masa yang akan datang, perusahaan harus dapat lebih efektif dan juga lebih efisien lagi operasinya. Hal itu disebabkan karena beban keuangan, bunga dan juga dividen harus ditanggung oleh perusahaan di masa yang akan datang juga semakin berat. Selanjutnya ada juga analisis rasio. Apa itu analisis rasio? Yaitu suatu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Menurut Jonathan Goblin berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Sedangkan keuangan adalah suatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan juga laporan keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan juga manajemen. Investor menggunakan analisis rasio untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Fungsi dari analisis rasio ini yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Kemudian, rasio perputaran persediaan yaitu untuk mengukur aktivitas atau likuiditas perusahaan dilihat dari ketersediaan barang. Rasio ini menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas.
Rasio aktivitas ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Yang keempat, rasio probabilitas dan juga rentabilitas. Merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibandingkan penjualan atau aktiva. Selanjutnya yaitu rasio investasi. Rasio investasi ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya yaitu investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.